Oke, kali ini gue bakal bahas tentang sebenarnya fisika kuantum itu punya masalah apa sih? Kenapa misterius banget? Kenapa susah dipahamin? Kenapa masuk film terus? Nah, jadi video ini itu adalah terusan dari video sebelumnya. Kalau lu belum nonton video sebelumnya, lu harus nonton dulu soalnya gue jamin lu nggak bakal ngerti yang gue bahas. Lanjut aja. Di video sebelumnya gue udah kasih gambaran dikit tentang kita bakal bahas apa sekarang. Tentang masalah-masalah di mekanika kuantum, di fisika kuantum. Yang pertama ada measurement problem. Measurement problem itu mempertanyakan kembali apa arti dari observasi, apa arti dari pengamatan, apa arti dari melihat, apa arti dari mengamati. Kalau di fisika klasik, mengamati itu ya melihat doang. Ya simple banget kita ngelihat mobil. Tapi kalau di fisika kuantum enggak. Soalnya dengan kita mengamati, kita bisa memberi efek kepada benda itu. Kita bisa mengubah benda itu. Kita bisa mengubah geraknya, kita bisa mengubah ininya, mengubah ininya. Seakan-akan melihat itu adalah satu proses yang penting banget gitu. Satu aksi yang benar-benar punya kekuatan, strong banget. Kita nggak apa-apain bendanya, kita nggak sentuh, kita nggak dorong, kita nggak telepati, kita nggak kasih tenaga apa-apa, nggak butuh energi apa-apa, kita cuma buka mata, sesimpel itu, kita bisa merubah suatu benda di fisika kuantum. Ya ini mempertanyakan kembali, apa itu definisi dari mengamati? Ya, ini pertanyaan yang cukup mendasar, dan pertanyaan ini bakal gue jawab. Jadi jawabannya gini, mengamati dalam fisika kuantum adalah nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Jadi pertanyaan sesimpel ini tuh udah hampir 1 abad dipertanyakan sama fisikawan, dan sebenarnya fisikawan ini udah nggak berusaha lagi untuk menjawabnya gitu. Sedihnya di situ. Jadi fisikawan memutuskan ya rumus-rumus di fisika kuantum itu bekerja. Rumusnya bener. Fisika kuantum bisa dipakai, kuantum computing dan lain-lain. Terus buat apa lagi kita pertanyakan apa itu definisi dari mengamati? Jadi kalaupun suatu hari kita bisa menemukan jawabannya, itu nggak bakal berkontribusi gitu di kehidupan kita. Itu cuma menjawab doang. Ya ini udah bukan goal utama dari fisikawan sekarang lah. Ya memang mungkin masih ada beberapa orang fisikawan yang masih kekeh gitu mau jawab. Apa sih artinya kita harus mikir keras ini ngejawab nih, ini nggak boleh dibiarin. Ya gue sebenarnya setuju juga, soalnya ini tuh udah hampir sahabat gitu, malu-maluin banget kita udah sahabat gak bisa jawab-jawab. Tapi ya itu bukan fisika. Maksudnya gimana? Coba lu simak lagi pertanyaannya. Apa itu mengamati? Sekali lagi lebih keras. Apa itu mengamati? Itu adalah pertanyaan yang definisi. Mengamati adalah, ya, itu lebih ke filosofi daripada ke fisika. Jadi orang-orang yang mau ngejawab pertanyaan ini bukan lagi di ranah fisika, tapi di ranah filosofi, filsafat. Dan sampai sekarang belum ada yang tahu jawaban yang pastinya. Mengamati itu apa? Sampai sekuat itu. Ya, dengan berkembangnya teknologi yang udah pesat banget dari abad sebelum sekarang, ada beberapa penelitian yang udah mulai ngebantu kita buat memahamin apa itu arti dari pengamatan. Contohnya ya kayak penelitian dari Sanyi sama dan Connie College di Max Planck Institute. Terus kayak Massimiliano Priotti, Massimiliano Proietti, Alexander Pixter, Francesco Graffiti dan lain-lain yang pusatnya di Heriot-Watt University. Itu beberapa penelitian yang udah mulai ngegambarin kita. Tapi tetap aja itu nggak bisa ngasih definite answer, nggak bisa ngasih jawaban yang tepat. Itu masih kayak pengembangan dan tangga-tangga mendasarnya doang. Jadi pertanyaan untuk apa itu mengamati, jawaban dari gue adalah nggak tahu. Dan syukurnya ada beberapa penelitian yang udah mulai ngasih clue ke kita bahwa pengamatan itu bukan harus sama manusia dan nggak harus ada kesadaran di balik pengamatan itu. Asalkan ada kondisi di mana si posisi partikel itu bisa diketahui, itu udah termasuk pengamatan. Nah, next ada masalah lagi tentang reality problem. Sebelumnya gue udah pernah bahas tentang fungsi gelombang. Fungsi gelombang itu bisa ngasih tahu kita kemungkinan-kemungkinan dari objek fisika kuantum yang bakal terjadi. Tapi permasalahannya kita nggak pernah melihat si fungsi gelombang itu di kehidupan nyata. Jadi ya apakah si fungsi gelombang ini cuma alat matematika doang? Well, secara matematis teruji dan secara eksperimen juga teruji. Tapi kita nggak pernah ngeliat si fungsi gelombang ini dalam bentuk fisik. Kenapa fungsi gelombang itu bahkan bisa terwujud? Kenapa fungsi gelombang itu bisa terpenuhi? Kenapa fungsi gelombang itu bisa bekerja? Jawabannya lagi-lagi adalah nggak tahu. Nggak ada yang tahu.
kita cuma melihat si partikel subatomik itu sebagai partikel gitu. Tiap kali kita pengen lihat, kita selalu dikecohkan oleh alam semesta, nggak ada yang tahu kenapa. Jadi kita cuma ngelihat dia sebagai partikel, kita nggak ngelihat dia sebagai gelombangnya. Ya, itu pertanyaan mendasar banget, fungsi gelombang itu apa? Fungsi gelombang itu kenapa kita nggak bisa lihat? Bahkan pertanyaan-pertanyaan mendasar kayak, apakah atom 99% itu terdiri dari ruang hampa? Itu susah banget dijawab sebenarnya. Iya, kalau lu anggap si elektron itu sebagai partikel, karena ukurannya itu kecil banget. Nih, kalau misalnya lu mau pakai perbandingan, si atom itu keseluruhan itu sebesar Yankee Stadium. Ya, lu bisa carilah Yankee Stadium kayak gimana. Si inti atomnya itu cuma segede penghapus yang ditaruh di tengah lapangannya. Dan elektronnya itu cuma segede lalat-lalat yang berjalan di lorongnya. Banyak banget ruang kosong di dalam atom. Tapi ya kalau misalnya lu bayangin si elektron ini sebagai gelombang, kayak di model atomnya yang fisika kuantum, ya kayak awan yang menyelimuti si atomnya. Jadi pertanyaan kayak gini pun susah banget buat dijawab. Jadi itu, fisika kuantum tuh aslinya nggak ada yang ngerti. Ini sesuatu yang nggak disukain banget sama Albert Einstein. Jadi Albert Einstein tuh marah gitu dengan fisika kuantum. Bahkan dia benci sama fisika kuantum sampai akhir hayatnya. Kenapa alasannya? Ya karena waktu itu pun fisika kuantum ini bisa dipakai, bisa dihitung, tapi nggak bisa dipahamin. Kita nggak bisa jawab why, kita cuma bisa jawab what-nya. Menurut Albert Einstein, semua hal itu harus bisa kita jelasin dari alasannya kenapa. Albert Einstein tuh udah pernah berusaha buat ngelakuin itu, tapi akhirnya dia nggak berhasil sampai akhir hayatnya. Ya jadi banyak banget lah gitu masalah-masalah, kayak misalnya Scott Lang, apa bener kalau misalnya Scott Lang masuk ke dunia kuantum itu semuanya tidak pasti dan random? Well, iya kalau misalnya dia tutup mata. Enggak kalau misalnya dibuka mata. Ya, ini kan aneh banget gitu ya. Ya. Lagian kenapa juga sih kuantum ini sering banget dimasukin ke film? Mungkin karena namanya yang keren juga gitu kan, kuantum. It's because of quantum. Itu tuh karena kuantum. Tapi ya alasan lainnya ya karena kalau misalnya ada peneliti pun yang mau bilang, udahlah jangan pakai kuantum terus, kuantum tuh nggak gitu. Terus ditanya balik, emang kuantum harusnya kayak gimana? Ya kita nggak bisa jawab. Kita nggak paham kuantum, kita cuma bisa pakai. Apakah itu nggak apa-apa, kita nggak paham tapi kita bisa pakai dan bisa ngitungnya? Ya, tentang hal ini, jujur aja harusnya kita bisa paham. Tapi ada beberapa quote yang dilontarin sama tokoh-tokoh terkenal di fisika kuantum. Contohnya kata si Niels Bohr, dia itu godfather-nya lah, dia founding father-nya dari si fisika kuantum. Dia aja bilang gini gitu, dia sendiri yang menemukan, tapi dia bisa bilang begini. Contoh lainnya Richard Feynman, dia itu salah satu tokoh yang penting banget juga di fisika kuantum. Dia peraih Nobel Prize juga. Dia sendiri bilang kayak gini gitu. Kenapa alasannya kayak gitu? Karena ada banyak banget hal yang lebih penting. Mending kita mikirin tentang QFT, Quantum Field Theory. Dengan standar model, kita mikirin tentang boson dan lain-lain. Atau kita juga masih mending mikirin tentang string theory. Atau kita masih lebih mending mikirin tentang N-theory dengan 11 dimensinya. Yang sampai sekarang nggak tahu kemana itu, dimensi-dimensinya nggak kelihatan. Terus lebih mending kita mikirin tentang dark energy, dark matter, era of time, daripada mikirin hal-hal yang mendasar kayak gini dan nggak bakal bisa ngebantu kita. Ini bukan teori yang bisa menjelaskan segalanya dan nggak berusaha lagi dijawab secara serius. Terus lu mungkin sekarang bertanya-tanya, jadi jawaban dari masalah itu, kalau misalnya nggak ada yang bisa jawab dari interpretasi Copenhagen, ya apa interpretasi Copenhagen itu sebenarnya salah? Kalau lu cermati lagi, pemilihan katanya, interpretasi Copenhagen. Copenhagen itu tempat ditemuinnya di Copenhagen. Interpretasi itu artinya ya menurut si ini, interpretasi si ini, pandangan si ini. Jadi ya sebenarnya ini menurut doang. Dan kalau ngomongin tentang sesuatu yang menurut sini, pasti banyak banget kan menurut sini. Dan bener, banyak banget. Lu bisa lihat sendiri di sini, gue tampilin aja. Jadi banyak banget versi-versi dari fisika kuantum itu sebenarnya kayak gimana. Cara ngejelasin fisika kuantum itu kayak gimana. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah the collapse itu bener ada waktu kita mengamati? Apakah mengamati itu superior? Apakah pengamatan kita dibutuhkan? Banyak banget cara jawabnya. Dan apakah interpretasi Copenhagen itu yang benar? Jawabannya enggak juga. Buktinya waktu itu tahun 2011 pernah ada ahli-ahli di fisika kuantum dikumpulin. Terus disurvei lah menurut mereka interpretasi siapa yang paling benar.
Dan malu-maluin banget, interpretasi Copenhagen ini cuma 40-an% yang mendukung gitu. Padahal ini tuh interpretasi yang diajarin di sekolah, diajarin di kelas-kelas. Tapi cuma segitu sebenarnya yang percaya sama interpretasi Copenhagen. Itu tuh ahli-ahlinya sendiri yang ngomong kayak gitu. Ya ini harusnya malu-maluin banget. Karena kita pun nggak bisa setuju gitu. Mana yang sebenarnya benar. Tapi tetap aja diajarin gitu. Ya gitulah. Contohnya yang menarik-menarik itu kayak JRW. Di JRW itu bilang kalau the collapse itu runtuhnya fungsi gelombang bukan karena kata kita, tapi sewaktu-waktu itu collapse sendiri karena alam semesta itu sendiri. Dia yang memutuskan kapan dia collapse, bukan kita. Itu menjelaskan bahwa pengamatan kita itu tidak sepenting itu. Terus ada kayak hidden variable kalau di pilot wave. Terus ada lagi teori many worlds interpretation. Nah, di sini seru banget many worlds interpretation. Jadi yang bisa menjelaskan tentang fisika kuantum itu apa? Alternate universe. Ya, menurut many worlds interpretation itu alternate universe ada. Dan itu yang percaya banyak gitu. Bahkan fisikawan yang udah top banget itu percaya. Karena ya sampai sekarang itu masih belum bisa disangkal. Dan contohnya salah satu idola gue, fisikawan favorit gue saat ini, Sean Carroll, dia itu percaya sama many worlds interpretation. Jadi kalau menurut lu, silly itu nggak mungkin. Nggak. Menurut fisika itu masih mungkin. Kayak buat ngejelasin sebenarnya kayak gimana many worlds interpretation itu bisa mungkin, gue bakal masukin ke video selanjutnya, nggak bakal gue bahas di sana. Jadi ya jawaban dari permasalahan-permasalahan di fisika kuantum dari gue kayak gitu. Banyak yang nggak terjawab ya karena emang sampai sekarang fisikawan udah nggak berusaha lagi menjawab itu. Ya malu-maluin, gue tahu. Tapi berusaha menjawab itu cuma waste of time. Dan banyak teori-teori yang lebih penting untuk dipikirin sama fisikawan sekarang. Oke, kalau kayak gitu, sampai sini dulu. Till we meet again.